Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi bersama saya, yaitu Muhammad Irfan ya, KKN 06. Nah, di minggu kelima ini, jadi kira-kira ini adalah program kerja saya untuk bagian pelatihan itu yang terakhir. Jadi kita di sini akan belajar tentang inovasi produk olahan dari buah naga karena memang fokusnya saya bahan dasarnya yaitu buah naga. Jadi untuk materinya kita di pelatihan pada kali ini itu ada 4 ya. Jadi sebenarnya saya itu ingin memasukkan 5 gitu ya. Cuman yang paling gampang saja nanti ini saya masukkan 4 saja. Jadi sisanya nanti bisa apa komunikasi gitu ya. Jadi nanti bisa saya share di luar dari pelatihan ini. Gitu. Jadi seperti biasa kalau dari saya itu ada 5 muatan. Nah yang pertama itu latar belakang. Kemudian yang kedua itu udah masuk ke olahannya ya. Jadi olahan kerupuk pangsit. Kemudian yang kedua itu maksudnya produk yang kedua ya. Jadi kalau topiknya atau pokok ininya bahasanya yang ketiga ya di sini. Jadi itu olahan stick atau ladrang gitu ya bahasanya kalau di daerah saya itu ladrang. Nah yang ketiga itu ada olahan mie basah. Nah yang keempat itu ada olahan kerupuk ya. Nah itu kalau di sini pokok bahasanya yang kelima. Jadi nggak perlu bingung gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan diisi dengan bahan-bahan, kemudian juga cara membuatnya itu seperti apa dan bagaimana itu nanti saya jelaskan beserta gambar ya. Jadi untuk mempermudah sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dalam memahami gitu, dalam menonton video saya gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke latar belakang ya. Nah, jadi untuk latar belakang seperti yang saya katakan di awal bahwasanya memang karena di daerah desa saya ini bertepatan dengan musim ya, jadi musim panen buah naga. Cuma kan kalau di masa kini kan mengenai bicara tentang buah naga kan banyak yang ini ya direkayasa dalam artian kalau di sini istilahnya tuh kayak petani lampuan gitu ya, jadi naga lampu gitu. Jadi kan bisa direkayasa bahwasanya yang apa ya harusnya panen gitu ya. Nah itu bisa direkayasa dengan menggunakan lampu, jadi kan lebih cepat gitu. Nah tapi di luar daripada itu intinya memang di bulan-bulan kemarin ya, jadi pas bulan Februari ya Januari Februari itu memang musim buah naga gitu ya. Jadi pas panen juga. Nah, jadi latar belakangnya itu biasanya kalau misalkan panen kan menyesuaikan. Biasanya stok itu kan juga biasanya banyak kalau misalkan memang panen. Karena kebetulan memang di desa saya ya terhitung lumayan ya kalau dibilang banyak nggak terlalu banyak daripada ini ya daerah lain gitu. Cuman kan kalau misalkan dikalkulasikan dengan apa daerah yang lain istilahnya satu Banyuwangi kan juga banyak seperti itu. Nah itu nanti yang saya khawatirkan bakal menimbulkan sebuah permasalahan di mana nanti stoknya itu akan banyak. Jadi ketika stok banyak kan pasti harganya selain murah juga nggak bakal terjual gitu. Karena kebanyakan memang kalau apalagi kualitas yang ini ya kualitas yang rendah istilahnya itu pasti bakalan ini rendah gitu ya. Jadi penjualannya berkurang. Nah, jadi atas dasar latar belakang itu tadi, nah makanya saya membuat inovasi ini. Jadi membuat pelatihan ini yaitu inovasi produk olahan. Harapannya apa? Ya biar istilahnya kalau misalkan ini ya ada produk tani ya khususnya buah naga itu tadi ketika misalkan tidak terjual harus diapain? Jadi kita bisa diolah dengan berbagai macam produk. Jadi olahan makanan gitu ya. Biar apa buah naganya tadi juga tidak terbuang sia-sia seperti itu. Nah, untuk yang pertama jadi ini adalah olahan kerupuk pangsit ya.
Nah, bahan-bahannya sedemikian, jadi bisa dilihat mungkin kalau perlu nanti ini di pause dulu buat dicatat ya. Nah, saya juga nggak akan ini membahas terlalu spesifik. Jadi intinya bahannya sedemikian. Bahan itu saya menggunakan referensi ya. Jadi ada referensinya. Kemudian sudah saya coba dan saya sempurnakan lah istilahnya ya. Jadi menggunakan resep sendiri yang takarannya itu memang menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya ini cukup pas ya, ini jadinya kayak apa yang ini kayak bahan-bahannya yang ini ya. Nah, apabila nanti dirasa kurang atau mungkin bagaimana, silahkan mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau misalkan mau nyoba, mungkin bisa dicoba sedikit dulu. Jadi biar tahu rasanya nanti seperti apa. Gitu. Jadi biar mudah juga. Nah, jadi saya akan lebih fokus untuk menjelaskan cara pengolahannya ya. Jadi untuk kerupuk pangsit begini ada 12 tahap ya kalau di sini. Cuman sebenarnya kalau misalkan berbicara mengenai ini ya cara pembuatan, sebenarnya hampir sama semua gitu mengenai apa ya? Mengenai produknya saya ya. Jadi hampir sama semua. Pengolahannya itu tidak terlalu ini tidak terlalu membingungkan karena sebenarnya beberapa stepnya atau caranya itu sama gitu. Jadi kayak kerupuk, ladrang dan lain-lain itu sebenarnya hampir sama. Nah, jadi izinkan saya ini ya menjelaskan mungkin bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah apa tahu gitu maupun teman-teman yang sudah tahu silahkan ini di skip saja, dilewati saja, jadi diambil di bahannya saja seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang pertama, jadi yang pasti ya, jadi disiapkan peralatan yang dibutuhkan dulu. Nah, jadi peralatan itu ya peralatan masak dan lain-lain kayak istilahnya nanti salah satu contoh misalkan blendernya dan lain-lain itu nanti disiapkan dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kalau yang pertama biasanya saya menghaluskan daging buah naga. Jadi nanti buah naga itu dikupas dulu. Nanti setelah dikupas itu diambil dagingnya kan. Nah, buah naga ini disesuaikan dengan takaran yang sudah ditentukan tadi ya di bahan. Nah, jadi caranya nanti dagingnya itu nanti sudah saya potong-potong ya nggak terlalu kecil-kecil banget tapi biar mempermudah nanti karena saya pakai blender ya. Jadi pakai bantuan blender. Nah, nanti jadi dagingnya itu dihaluskan dengan daging buah naga maksudnya. Daging buah naganya itu dihaluskan dengan bawang putih, kemudian kita blender gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, maka disiapkan baskom ya. Jadi baskom yang bersih itu kita biarkan dulu. Jadi ketika misalkan sudah di blender tadi, kita diamkan dulu, baru kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu mencampurkan gitu ya. Jadi mencampurkan antara tepung terigu, tepung tapioka, garam, penyedap rasa, dan lain-lain ya. Jadi yang dibutuhkan sesuai dengan bahan gitu. Jadi dicampur, nanti baru kita diaduk gitu. Jadi satu itu di wadah diaduk. Gitu. Nah, kemudian setelah itu diberi telur ya. Jadi setelah mereka nanti tercampur yang bumbu-bumbunya tadi dengan tepung, nah baru diberi telur. Nah, sebenarnya ini opsional ya. Bisa sih sebenarnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ketika misalkan udah ngasih bumbu tadi, kemudian dikasih telur sama buah naganya itu sebenarnya bisa aja sih. Cuma karena menurut saya itu eh, kalau misalkan langsung dicampur seperti itu takutnya itu malah ini bumbu-bumbunya itu lengket dengan yang apa dengan yang cair tadi gitu. Contoh saja kayak ini buah naganya kan itu memang berair terus sama telur juga. Nah, saya takutnya nanti malah ini kurang merata seperti itu. Nah, makanya saya beri telurnya agak belakang. Nah, kalau di sini kan keterangannya diberi telur kemudian diaduk merata, ini juga opsional sih sebenarnya. Kalau saya sendiri buatnya itu telur dimasukkan kemudian bareng sama ini buah naganya gitu. Jadi yang di step kelima itu baru diberi buah naga pada campuran tepung tadi atau adonan tadi ya. Nah, kemudian dicampur
dicampurkannya itu, nah kemudian dicampurkannya itu kira-kira ya dikasih sedikit-sedikit lah. Kalau misalkan saya ini di sini pakai 5 sendok gitu. Atau kalau misalkan kita buatnya sudah, biasanya kan kalau saya kan buatnya dikalikan aja gitu. Biasanya kalau misalkan istilahnya ini produk atau buatnya 300 gram tepung. Kalau ketika misalkan saya buat 600 mungkin kan tinggal dikalikan 2 saja seperti itu. Jadi kan tinggal dikalkulasikan aja. Nah, biasanya seperti itu. Itu langsung 10 10 10 gitu. Nah, karena kan banyak. Nah, kalau yang ini mungkin saya bisa saranin 5 dulu aja gitu. Jadi 5 baru nanti diaduk gitu. Istilahnya kalau di sini diuleni ya. Kalau ya bahasa Indonesianya diuleni sih sebenarnya. Jadi saya agak kurang tahu bahasanya saya di sini diuleni ya. Nah, jadi nanti diuleni. Nah, setelah itu baru ulangi cara kelima sama keenam. Jadi kan buah naga itu nanti masih sisa. Sisanya jangan diberikan semua, jadi diberikan sedikit-sedikit kayak apa step yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi mungkin dikasih 5 5 5 gitu. Tapi biasanya kalau 300 nggak sampai 10 sendok sih. Ya antara 10 sampai 15 sendok makan ya, sendok makan buah naga. Kayak gitu. Jadi nanti diuleni sampai kalis ya istilahnya. Jadi sampai benar-benar dia itu matang, adonannya matang, padat, tidak ini ya, tidak pecah-pecah gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya jika adonan sudah kalis, maka didiamkan 5 sampai 10 menit ya. Kemudian nanti langsung dipotong bulatan kecil untuk dicetak. Nah, sebenarnya kalau misalkan tentang didiamkan ini kan sebenarnya buat mengembang gitu ya. Jadi diistirahatkan biar nanti mengembang sama padat gitu ya. Nah, ini opsional sih sebenarnya. Kalau saya pernah buat ya juga seperti ini, jadi didiamkan 5 sampai 10 menit itu juga pernah. Ada yang juga langsungan, jadi karena saya ngerasa ini udah kalis, sudah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu encer ya bahasanya. Jadi nggak saya diamkan dulu, langsung saya potong gitu ya. Jadi langsung dipotong, langsung diolah jadi yang lain gitu ya. Diteruskan menjadi proses yang lain maksudnya. Seperti itu. Jadi dipotong. Nah, kemudian untuk yang dipotong ini yang bulatan kecil itu sebenarnya buat karena saya pakai alat ya. Jadi pakai alat buat cetak. Biasanya buat cetak mie gitu ya karena saya punya alatnya. Jadi saya potong kecil-kecil, bulatan kecil. Tujuannya biar nanti kan di ini kalau misalkan kita manual, nah kayak di ini sebentar. Oh, nah ini di step yang ke-9 itu kita kan menggunakan rolling pin gitu. Kalau misalkan nggak pakai alatnya, jadi kalau manual kan kita pakai rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin ya istilahnya pakai botol gitu ya. Jadi botol nanti digulung-gulung seperti itu. Jadi di roll-roll sampai tipis. Karena kan memang pangsit itu kan butuhnya tipis gitu. Kalau misalkan terlalu ini tebel nanti malah kayak ini ya kurang gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dipotong kecil-kecil. Nah, masuk ke step yang 9 tadi. Jadi, saya karena menggunakan alat, jadi ini fungsinya tadi yang dipotong kecil-kecil itu di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan manual ya pakai rolling pin. Gitu. Nah, jangan lupa juga diberi taburan tepung tapioka biar nggak lengket ke alatnya. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka adonan yang tipis tadi, nah itu kalau misalkan saya pakai alat itu ukuran 7 kalau nggak 7 8 saya agak lupa jadi kira-kira 7 ya kemarin itu saya kalau terlalu kecil itu ketipisan jadi ya jadi cuma ini aja kalau misalkan kita makan itu ya namanya tipis gitu kan kurang kurang gitu jadi kurang puas lah istilahnya ibarat kayak kerupuk itu apa ya kurang lah kecil gitu istilahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dipotong sesuai selera ya. Jadi sesuai seleranya itu tergantung sih. Kalau saya kemarin itu kotak-kotak, jadi nanti di gambar saya tunjukkan. Nah, kalau yang selanjutnya itu bisa pakai semacam kayak ladrang ya. Jadi bentuknya tuh kayak ladrang gitu, tapi agak besaran sedikit lah. Model kotak-kotak seperti itu juga bisa. Jadi sesuai selera aja sih, disesuaikan aja. Nah, kemudian langkah terakhir, nah baru ini nanti kita goreng gitu ya. Nah, dengan api kecil sampai sedang sebenarnya kalau saya tuh lebih banyak pakai yang kecil ya, karena kalau misalkan sedang
biasanya tuh bujui gitu ya, bahasanya apa ya, kalau kalau saya tuh istilahnya bujui, jadi kayak mungkin bisa terlalu matang dulu gitu loh. Jadi karena panas ya, jadi matang terlebih dahulu yang bagian luarnya. Nah, dalamnya padahal belum seperti itu. Jadi kebanyakan saya pakai api kecil gitu. Jadi biar nggak beresiko gitu. Tampilannya nggak terlalu jelek-jelek banget lah, jadi tetap merah gitu. Nah, baru tiriskan. Kita langsung, ya ini langsung ya cara membuatnya tadi. Kalau diilustrasikan dengan gambar jadi seperti ini. Nah, jadi ada yang pertama itu buah naganya, tapi kalau di sini gambarnya saya itu karena saya kemarin nyoba ya, jadi nyoba pakai kulitnya ya, jadi kulitnya itu lebih teksturnya agak kenyal, kenyal gitu ya, maksudnya kenyal, kok kenyal, kenyal ya, istilahnya kenyal. Nah, terus apa, kok tekstur lagi, maksudnya airnya, nah airnya itu sedikit, ya sedikit, maksudnya lebih sedikit gitu loh daripada yang dagingnya gitu. Jadi kira-kira nanti perlu sih ditambahi air gitu. Tapi kalau misalkan nggak perlu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting nanti adonannya itu ketika dicampurkan jadi antara buah naga sama tepungnya itu tadi ya bisa kalis gitu. Intinya kan kayak gitu. Nah, tapi biasanya nanti tetap kalau saya kemarin yang buat itu ditambahi air sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak juga. Nah, jadi kayak gitu. Nah, baru ini gambarnya dihaluskan. Setelah dihaluskan, yang tadi kan ini nyampur dulu ya, nyampur, eh, mencampur ini bahan-bahan bumbu-bumbu yang di awal tadi. Nah, kemudian, nah ini fotonya saya mulai nih ya, jadi bahasanya mulai. Nah, kebetulan di sini fotonya masih belum saya rubah, ya. Jadi ini sebenarnya pakai tangan kanan saya. Nah, cuman karena pas ngedit ini fotonya saya terlalu berlebihan kebalik, saya juga kurang sadar, makanya kelihatan pakai tangan kiri ya, padahal itu pakai tangan kanan sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. eh Kemudian setelah ini baru digulung. Jadi ini alatnya ya, gambarnya alatnya kayak gini. Itu yang tadi ditipiskan itu. Nah, ini kebetulan masih awal ya, jadi masih besar. Ini masih belum ukuran yang paling kecil, belum tipis kayak gitu. Nah, baru nanti setelah selesai sampai tipis dipotong-potong, digoreng dan jadinya jadi gambar ini. Nah, ini kan ada tuh beberapa kan kayak merah cerah, terus kemudian beberapa kan ada kusam ya, jadi kayak kuning-kuning gitu loh. Jadi agak coklat-coklat emas gitu. Bahasanya coklat-coklat emas ya, jadi kayak gosong lah istilahnya, gosong gitu. Karena memang ya ini ya itu tadi, kalau apinya terlalu ini kebesaran, nah jadi nanti bisa buat ini tampilannya itu agak kurang lah gitu kan. Nah, kebetulan tapi kalau yang bawah ini saya buatnya pakai buah naga ya, bukan yang kulit. Jadi kalau yang kulit itu saya buatnya itu yang ladrang gitu. Jadi buatnya yang ladrang. Nanti saya tunjukkan juga. Nah, oke, jadi kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu olahan stick atau ladrang gitu ya. Nah, jadi untuk di sini, nah bahan-bahannya kira-kira seperti ini. Jadi nggak terlalu berbeda karena memang pakai takaran sedikit saja. Jadi kira-kira ada yang 250 gram, ada yang 300. Jadi kisaran itulah, jadi 250 sampai 300. Kira-kira sampai segitu. Nah, yang membedakan mungkin bumbunya ya. Jadi kalau bumbu ya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan di sini, nah, di takaran saya ini, di bahannya ini kalau misalkan dirasa terlalu gurih, terlalu sedap, atau bahkan kurang, ya mungkin bisa disesuaikan aja. Seperti itu. Jadi yang membedakan hanya bumbu-bumbunya aja ya, campuran-campurannya. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya sih sama, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya kalau bicara tentang olahan itu hampir sama. Nah, jadi perbedaannya sendiri itu adalah didiamkan ini ya. Jadi ketika didiamkan ini kan tujuannya sama seperti tadi, kalau bagi saya itu juga biar mengembang, terus kemudian juga dia istirahat ya untuk itu tadi. Nah, itu eh, diistirahatkan kira-kira 60 menit ya. Jadi kalau berdasarkan referensi yang saya adu, nah itu didiamkan 60 menit. Cuman kalau saya pernah buat,
Jadi bervariasi, pernah saya diamkan 60 menit, pernah saya diamkan 45 menit, bahkan setengah jam juga pernah. Itu juga hasilnya kalau dibilang berbeda ya, baginya saya hampir sama-sama aja sih. Nggak ada perbedaan yang signifikan, cuma mungkin lebih ini aja sih, kalau misalkan nanti terlalu apa ya, kalau misalkan saya itu menemukannya itu ketika misalkan encer. Nah, dia itu encer ketika didiamkan nanti lumayan agak keras sedikit lah, karena kan dia didiamkan. Nah, didiamkannya itu kan ya, kalau di sini itu pakai biasanya apa sih istilahnya, kalau misalkan penutupnya yang di rumah sakit itu kan ada kayak plastik-plastik apa itu yang istilahnya lengket itu kan nanti. Nah, kayak gitu bisa, atau kalau yang saya tahu itu biasanya pakai ini ya, pakai kain gitu ya. Mau ngomong serbet saya kain, jadi kain-kain yang bersih itu kayak basah gitu ya, kayaknya ya nggak basah-basah banget, tapi istilahnya biar yang lembab lah istilahnya gitu, jadi nggak basah-basah banget, yang penting lembab gitu ya. Nah, jadi nanti ditutupkan. Nah, baru setelah melewati waktu yang sudah ditentukan itu nanti diambil itu. Maksudnya diambil itu dibuka, kemudian nanti adonannya bisa diproses lagi. Nah, kemudian kalau misalkan sudah itu beberapa, kalau saya diulangi lagi ya. Jadi setelah 60 menit tadi diulangi lagi, ya nggak lama-lama. Jadi biar ini ya, mencampur lagi biar lebih bagus jadinya. Nah, baru setelah itu saya potong-potong jadi kecil sama kayak tadi karena saya pakai alat. Nah, baru caranya juga sama. Nah, baru yang di bagian motong ini. Jadi kalau pas motong makanannya itu sedikit apa ya, berbeda ya. Kalau saya kan pakai cetakannya ini ada, jadi tinggal gunting-gunting aja sesuai ini aja keinginan. Jadi panjangnya seberapa gitu. Nah, jadi itu aja sih yang membedakan, sama digoreng acil kok acil tapi kecil sedang gitu ya. Tapi lebih kecil aja dah, kalau saya lebih kecil aja. Cuma kalau misalkan pakai api sedang bisa ngatasi ya nggak masalah juga. Jadi antara kecil sama sedang lah, kayak gitu. Nah, kemudian ditiriskan. Nah, setelah itu kalau cara membuatnya sama, jadi seperti ini. Gambarnya kebetulan sama ya, tapi yang penting bisa merepresentasikan caranya gitu. Jadi sama, disiapkan, kemudian di blender, habis itu lebih ke ininya, tepungnya, campurannya sama diulangi juga, kemudian nanti diproses ini, digiling. Nah, akhirnya jadinya kayak gini. Yang digambar itu saya pakai ini cetakannya ada sebenarnya di pasangannya, di gambar yang ini itu di bagian sininya itu ada pasangan buat nyetak ini ladrannya gitu ya. Nah, kebetulan ini yang saya katakan tadi jadi pakai kulit buah naga, makanya warnanya nggak terlalu merah ya. Tapi kalau pakai buah naganya, dagingnya itu merah sekali gitu, sama kayak yang ini kerupuk pangsit tadi ya, itu sama. Nah, jadi ini digoreng kemudian ditiriskan. Jadinya kayak gini. Nah, kalau pakai kulit ya jeleknya kayak gini. Apa ya, kalau dibilang merah itu ya nggak merah gitu. Jadi merah pucet gitu ya. Jadi kurang menarik lah. Nggak sesuai naganya lah maksudnya, kalau dibilang istilah produk buah naga gitu kayak gini. Ya mungkin kalau misalkan mau bisa ditambahkan pewarna makanan ya. Jadi pewarna makanan yang warna merah gitu. Itu bisa. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu olahan mie basah. Nah, untuk olahan mie basah ini ya kalau menurut saya ini ya, sebenarnya pengennya itu saya buatnya mie yang kering gitu. Jadi bukan mie yang basah. Karena kalau mie kering kan enak. Jadi istilahnya kalau yang sekarang itu kan ada yang hype ya. Jadi mie yang hype itu lemonilo itu ya. Itu kan dari ekstrak ini ya, bayam gitu ya. Nah, itu kan bagus gitu. Nah, cuman karena keterbatasan alat juga, jadi saya ini juga ya agak kesusahan mau cari ininya, alatnya sama membuatnya. Akhirnya ya cuma inisiatif pakai olahan mie basah aja. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian sama teman-teman bisa
atau punya alatnya, ya silakan nanti langsung dibuat saja. Jadi mie kering kayak gitu kan unik gitu. Soalnya kalau misalkan mie ini saya rasa unik gitu ya. Nah untuk bahannya seperti ini, jadi bisa di pause atau dicatat mungkin. Nah kemudian langsung saya lanjutkan ke caranya. Caranya juga hampir sama. Yang membedakan hanya sama ya di ini ya. Apa ya, kalau waktu itu enggak karena istilahnya saya langsung ini ya langsung digarap langsung diteruskan. Jadi ketika misalkan udah selesai itu enggak saya diamkan, langsung dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah baru ini yang ini udah masuk ini ya, jadi dipotong-potong tadi sudah dihaluskan. Nah baru ketika sudah dihaluskan itu tadi baru dipotong, istilahnya dicetak gitu ya, jadi dicetak sesuai keinginan, bisa bentuk mie pipih, bisa bentuk mie yang seperti biasanya, seperti itu. Nah baru ketika sudah selesai, nah sebenarnya ini sudah termasuk apa, adonan ya atau olahan yang mie basahnya gitu, jadi tinggal direbus saja. Nah makanya kalau di sini sebenarnya sudah selesai, tapi saya kasih ini aja sih beberapa apa kayak cara gitu ya, gimana caranya nanti mie-nya itu matangnya gimana gitu, ngolahnya lah istilahnya. Jadi ketika sudah selesai itu kan direbus, jadi direbus air dulu sampai mendidih. Nah baru nanti langsung dimasukkan mie-nya. Nah itu ditunggu kisaran 2-3 menit lah, jadi yang penting itu nggak terlalu lama juga, misalnya yang ngerebus-ngerebus biasa aja seperti itu ya, kisaran 2-3 menit. Baru setelah itu dikasih apa, diberi ini minyak ya, jadi minyak 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 goreng itu sedikit aja. Nah tujuannya biar nggak lengket ya, karena kan memang ketika tadi pas ini gilingnya itu pas tipis, nah itu kan diberi ini adonan, bukan adonan, tepung tapioka ya, biar nggak lengket gitu di alatnya, juga biar bagus nanti seperti itu, kenyal juga gitu kalau di mie ya, jadi kenyal. Nah kayak gitu, jadi diberi apa, minyak, setelah itu baru ditiriskan, selesai dah. Jadi sudah siap diolah untuk makanan, misalkan mie kuah atau mie goreng, terserah itu tergantung apa yang buat gitu ya, selera. Nah jadi gambarnya kayak gini, ini beberapa ambil dari internet saya. Nah jadi seperti ini, karena ini nggak pakai bawang ya, jadi langsung buah naganya saja. Nah kalau di sini mungkin bisa lah karena nggak pakai bawang putih ya, jadi nggak perlu pakai blender, jadi pakai sendok atau garpu mungkin bisa untuk menghaluskan. Cuma kalau saya tetap pakai blender karena lebih menjamin gitu ya, lebih menjamin lah. Nah baru nanti kayak gini, ini bisa jadi salah satu contoh ketika didiamkan ya, jadi nanti didiamkan bisa kayak gitu. Nah, jadi adonannya kayak gini itu dipotong kecil-kecil lah. Ini kan besar gitu. Nanti dipotong kecil-kecil buat digiling yang di gambar yang sebelahnya. Nah, tadi yang ini maksudnya. Jadi ada potongannya. Ini saya buatnya, nah gambarnya kan terakhir kayak gini. Buatnya ini ciptaan pakai, pengennya mie pipih gitu ya, kayak mie burung dara gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Ini sebut merek terus dari tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti jadinya seperti ini, merah ya karena ini buah naga. Beda lagi kalau pakai kulit, warnanya pasti agak pucat. Jadi seperti itu. Nah ini contoh olahan yang sudah matang seperti itu. Ya ini mie goreng ya, mie goreng seperti itu. Nah yang selanjutnya yaitu olahan kerupuk ya. Jadi kalau olahan kerupuk itu sendiri, ini beda dari kerupuk pangsit ya. Jadi kalau kerupuk emang kerupuk biasa kayak gitu. Jadi kalau bedanya itu, kalau pangsit dia kan tipis. Nah kalau kerupuk kan dia enggak tipis. Juga cara pembuatannya itu berbeda ya, karena kerupuk gitu. Nah jadi kayak gini kalau bahannya. Bahannya dari saya seperti ini. Ini sebenarnya opsional sekali. Ini saya masih belum pernah nyoba karena memang pembuatannya ini itu enggak singkat, karena memang kalau kerupuk-kerupuk ini kan harus di apa, dijemur gitu loh. Jadi saya masih belum eksperimen buat apa, komposisi yang pas gitu ya, jadi komposisi yang pas.
Jadi ini masih sesuai referensinya saya. Ini pakai buah naga aja sama tepung ini sagu ya, tepung sagu aren murni. Atau kalau nggak ada pakai tapioka aja lah. Itu bisa kalau menurutnya saya kan masih pas lah kalau untuk makanan yang kering-kering gitu kan cocok kan lebih renyah gitu. Nah, kemudian baru pakai garam. Nah, ini sebenarnya bisa opsional juga sih dalam artian itu garam, kemudian nanti penyedap rasa, bawang juga mungkin bawang putih berapa siung gitu kan bisa ditambahkan. Cuma karena saya memang belum pernah nyoba yang ini aslinya kayak gimana, jadi kan saya belum bisa ngasih bahan yang sesuai resepnya saya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau membuatnya di sini cukup berbeda ya. Jadi kalau di sini itu membuatnya sama. Yang pertama pakai peralatan yang mau dibuat itu disiapkan. Nah, kemudian jika udah dihaluskan daging buah naganya pakai blender. Nah, kemudian setelah udah siapkan baskom sama seperti biasanya, jadi dituangkan seperti itu ya buah naganya. Tapi bedanya kalau di sini yang dituangkan itu buah naganya seperti itu. Jadi di baskomnya buah naganya, baru nanti ini dikasih tepungnya ya. Nah, ini di step yang keempat dikasih tepung secara bertahap. Bedanya itu aja sih. Jadi kalau misalkan dikasih istilahnya gini ya, kalau misalkan tepung langsung dikasih yang basah-basah biasanya kan rawan lengket gitu. Nah, makanya di sini dibalik biar dianya itu merata seperti itu. Nah, tapi tetap nanti jadinya karena perbandingan tepung sama buahnya itu beda ya, jadi tetap nanti agak enceran. Jadi kayak model ini aja ya, tanah liat gitu ya, kayak gelpung gitu ya. Itu kan teksturnya modelnya kayak gitu. Dibilang kering atau padat ya nggak terlalu padat gitu, dibilang cair ya nggak terlalu cair lah. Jadi lebih ini aja, pas aja lah. Ya intinya lebih ke cair sih sebenarnya. Nah, nanti itu diaduk ya, setelah itu diulangi lagi sampai habis ya. Jadi emang harus dihabiskan karena memang takarannya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini baru nanti di yang sudah dicampur tadi. Kalau misalkan mau pakai wadah yang lain ya juga nggak apa-apa karena habis ini kan dikukus gitu ya. Jadi kalau ini dikukus, nah biasanya dipindah ke wadah yang mungkin bisa lah istilahnya tahan panas kayak gitu ya. Jadi nanti dikukus, membuat dikukusnya kayak gitu nanti bisa dipindahkan dulu. Nah, dikukusnya kira-kira kurang lebih 40 menit lah atau setengah jam gitu. Cuma kalau di sini ya sekali lagi karena memang saya belum pernah nyoba, jadi karena terkendala ini ya panas buat jemur. Nah, karena di sini hujan terus jadi agak susah. Nah, jadi kira-kira 40 menit gitu ya. Nah, kemudian didiamkan iya, maksudnya setelah misalkan lewat 40, nah jadi kukusannya itu diambil kemudian didiamkan sampai dingin dulu. Nah, baru ketika sudah dingin langsung dimasukkan ke kulkas biar padat gitu ya. Nah, setelah cukup istilahnya membeku itu ya terserah sih itu mau berapa lama. Setengah bukan ya setengah jam bisa atau seperempat jam bisa gitu. Itu bisa. Nah, kemudian diambil baru nanti dipotong-potong secara tipis gitu ya. Ya tapi jangan terlalu tipis juga gitu. Intinya tipis lah. Tujuannya apa? Biar ketika dijemur itu cepat gitu. Jadi cepat kering dan juga enak, nggak terlalu makan hari juga. Kalau terlalu tebel bakalan lama gitu. Nah, makanya langsung masuk ke step yang 9, jadi dijemur kira-kira 1 sampai 2 hari lah kurang lebih. Itu pun kalau panas seharian ya. Nah, kalau panas seharian. Nah, baru yang selanjutnya itu ini digoreng ya. Jadi setelah selesai itu digoreng, baru nanti ditiriskan kayak gitu. Nah, untuk gambarnya sendiri saya ambil sama aja, yang penting paham ya. Nah, untuk yang bawahnya ya jadi nanti kayak gini kira-kira gambarnya itu kayak gitu, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu padat juga nggak dibilang cair ya cair, cuma nggak terlalu encer gitu ya maksudnya, nggak terlalu encer. Nah, kemudian ini sudah dikukus ya, ini baru selesai dikukus, tinggal nanti dimasukkan ke kulkas. Nah, habis itu dipotong-potong sesuai gambar. Nah, jadi kayak gini. Nah, baru digoreng hasilnya kayak gini. Nah, yang membedakan itu kalau ini ya, memang kalau kerupuk ini buah naga itu yang paling bagus itu yang putih.
bukan bagus dalam artian ini ya kandungannya enggak, tapi secara bentuk fisik gitu loh. Karena kalau yang putih kan kalau kita lihat yang bawah itu kan unik gitu loh, bagus gitu kan, cerah, kelihatan wijennya yang biji hitam-hitamnya itu yang di buah naga. Nah, itu lebih bagus lah istilahnya. Beda halnya dengan yang merah. Kalau yang merah kan dia kayak ya gimana ya, dibilang merah ya merah tapi kurang menarik aja. Kalau menurutnya saya tuh kurang menarik dalam artian ya kurang kurang bagus lah kalau dibandingkan secara fisik ya sama yang putih gitu kan lebih kelihatan. Tapi sebenarnya mengenai rasa dan lain-lain olahnya gimana ya sebenarnya sama aja sih, nggak ada perbedaan. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, itu materi dari saya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kira-kira, oh ini nggak ada ini simulasinya. Nah, untuk simulasinya memang sengaja saya pisahkan. Jadi nanti biar Bapak Ibu sekalian, teman-teman, biar lebih enak lihatnya, nggak terlalu monoton lihat saya ngobrol kayak gitu, terus nanti harus milih di video gitu, harus apa ngeklik-ngeklik, nyari-nyari ide yang mana. Jadi saya pisahkan aja untuk beberapa tutorialnya. Jadi kayak misalkan yang buah naga, terus yang lain-lain itu nanti bisa ini ya dilihat di video saya secara terpisah. Nah, kalau yang ini saya cuma bahas cara bahan sama cara pembuatannya saja. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan disampaikan di kolom komentar mungkin karena memang saya ini tujuannya dibuat ke YouTube ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian tanya-tanya cara ini umum ya di media komentar gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menghubungi saya secara personal lewat WA atau platform yang lain mungkin Facebook dan lain-lain lah, cuma kan biasanya pakai WA ya, ya jadi karena pakai WA jadi gitu aja. Nah, jadi itu aja, segini dulu dari saya. Mungkin apabila ada salah kata maupun perbuatan ya, saya minta maaf ya karena nggak ada manusia yang sempurna. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.